Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aurora dengan nama channel yang sama di Tarot Aurora. Bagaimana kabarnya? Apakah Anda sudah mendukung iman Anda dengan kontemplasi, meditasi cahaya? Ratingan ini bersifat umum, general rating energi banyak orang ya. Bisa resonate 100% atau juga kurang. Dari itu bisa terbolak-balik ya. Untuk kamu yang cocok silahkan simak, misalnya nggak boleh di skip atau boleh diambil pelajaran ya, seperti itu. Seperti biasa yang positif aminin, yang negatif jadiin pesan untuk kita doakan, diusahakan, diupayakan. Semoga tidak terjadi sampai seperti itu ya. Kira-kira apa energi yang ingin tersampaikan ya kepada kita semuanya. Dengan energi aku lihat angka 1111 gitu ya. Kemudian ternyata terbacanya 1111. Dengan nama Sang Pencipta yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, connect with your womb. Di sini Anda disuruh balik untuk kepada tujuan hidup Anda sebelumnya. Anda disuruh fokus terhadap apa yang ingin Anda kerjakan saat ini. Ya. Mungkin saat ini atau Anda ya akan atau baru saja mengalami ada seseorang yang mungkin menyenggol atau menyinggung harga diri Anda atau jati diri Anda, atau mungkin tiba-tiba ngomong rocos seenaknya sendiri sama kamu gitu ya. Dan buat kamu jadi pecah fokus konsentrasinya. Sehingga lupa kalau saat ini Anda sedang dalam masa penyembuhan ya. Hati-hati, seseorang ini ya aku melihat memang ada sedikit watak kepo, atau memang dia kayak wataknya suka sekali untuk nyinyir, gosip, gibah ya. Dan seseorang ini aku lihat juga suka banget sama party, dance, party, yang artinya dimana dia bisa bergosip, bisa menyentil atau menyenggol orang, itu kayak menjadi sebuah keharusan untuk dia, untuk membuat dia happy. Kalau sudah nyenggol atau nyinggung orang, dia happy, bawaannya senang. Toxic karmik ya, berarti dia. Anda jangan sampai mendengarkan orang tersebut. Ya, jangan sampai pistil. Jangan sampai, Anda harus yakin dengan kemampuan dan keyakinan diri Anda sendiri. Kalau misalnya Anda dibilang Anda sombong, kalau Anda enggak, ya sudah. Anda jangan terpancing emosi, atau Anda bisa menjawab misalnya, kamu tahu nggak, kemarin teman kita yang bernama ini sedang mengalami masalah ini loh. Nah, Anda nggak ngerti, Anda tinggal bilang, aku nggak ngerti sih, gitu. Kemudian dia mengungkapkan sikap yang nggak enak untuk menggiring opini, yang nggak sedap. Sama teman sendiri kok nggak ngerti sih. Anda bisa menjawab dengan baik. Misalnya Anda bilang, loh, memangnya kalau saya nggak ngerti, terus saya sombong gitu. Memangnya saya wartawan. Memangnya saya 24 jam ngawasin teman kita. Enggak kan? Gitu. Harusnya, dan aku sendiri juga kemarin mengalami hal seperti ini, kamu pun juga nggak ngerti. Gitu loh. Berarti kamu sombong dong. Jadi lawan balik. Jangan mau diem aja. Apalagi kalau dia orang asing yang sama sekali Anda nggak ngerti. Ya. Boleh seperti itu untuk memberi pelajaran. Jangan lupa, setelah Anda melakukan itu, Anda bersihin energi toksik yang ada di tubuhmu. Jadi selalu gunakan ilmu cahaya bagi kamu yang sudah mengerti. Ya. Di dalam Anda menjawab sebuah pertanyaan untuk orang-orang yang nyinyir sama kamu, nyindir kamu, nggak ngenain hati kamu, kamu harus benar-benar menggunakan perspektif yang kuat dan juga tepat. Jangan sampai Anda masuk ke dalam ranah perdebatan. Itu aja pesan dan sarannya. Ya. Aku lihat orang-orang ini yang mungkin nyinyir, gosipin kamu dan nyebarin fitnah gibah ke kamu yang katanya kamu cuek lah, kamu gini, padahal kamunya ada kok. Ini sebenarnya mereka adalah orang-orang yang iri, orang-orang yang kesurupan, orang-orang yang toksik. Mereka sendiri itu bisa jadi mereka sendiri itu mempunyai masalah yang sama, yang baru saja disindir, atau mereka punya image yang baru saja diberantemin orang sehingga dia ingin membalas dendamnya ke kamu. Jadi ketika melihat kamu kok kelihatannya beauty ritual, artinya kok kelihatannya kamu ini fine, enjoy, enak, terus
pokoknya Anda ini energinya bagus lah, dia kayak ingin menyenggol Anda supaya Anda ngerasain hal yang sama seperti dia. Jadi hati-hati. Banyak yang ingin menggoda Anda supaya Anda ikut cemas, ikut galau seperti yang mereka rasakan. Jadi saranku, kalau di sini memang orang-orang yang nggak penting di kehidupanmu, ya nggak usah ditangkepin, ya. Atau kalau kamu merasa kalian baru saja kenal dan selama ini kamu anggap dia mungkin baik gitu ya, kayak kamu, maka yang perlu kamu tahu ya harus disyukuri. Karena sebelum Anda menjalin keakraban yang begitu kental, udah dikasih tahu watak dia aslinya yang nyinyir lah, yang ternyata penggosip, penggibah. Nah kalau ini pacar Mbak, suami, atau orang yang baru saja sama kita, kalau suami kamu ya kamu sadarkan saja. Kamu sadarkan dengan kasih sayangmu, bilang, Mas jangan bilang seperti itu. Jangan bilang aku begini begono hanya kata orang. Ingat segala sesuatu itu kalau maju atau mundur yang rugi kita, bilang aja gitu. Bisa jadi mereka iri sama kita, yang penting aku sama kamu gitu, bisa. Kemudian berarti itu tandanya Anda sudah waktunya mendoakan suamimu, meditasi cahaya, afirmasi energi positif untuk dia. Kalau pacar di sini ternyata dia tukang nyinyir, gosip dan sering ngajak berantem sama kamu, malah di sini kamu bisa bersyukur karena semakin bisa mengerti watak asli dia sebelum kalian ke jenjang yang lebih serius, iya nggak sih? Iya, aku lihat di sini ada yang sedang berusaha untuk menjiplak kamu, ya. Ada yang menginginkan banget gimana rasanya jadi kamu, ya. Mereka berpikir kamu adalah the hermit, kamu adalah orang yang cakep, yang dekat sama Tuhan, ya. Kamu yang walaupun keadaan seperti apapun, kamu ini dilihatnya itu orang yang tabah, kamu yang mewah, kayak gitu-gitu. Jadi banyak yang menganggap kamu, orang-orang yang menganggap kamu ini, kamu adalah sosok profil seseorang yang sudah sangat berkelimpahan, gitu loh. Makanya mereka ini nyinyir. Yang sebenarnya mereka itu iri, campur kagum, tapi mereka terkena energi toksik yang nggak mau terus terang. Jadi kayak ingin, untuk yang baik mungkin mereka akan bertanya, Mbak kok Anda jadi kayak gini toh, aku ingin tahu kok kayaknya enak gini, mungkin ingin berbagi pengalaman dengan kamu, belajar dari kamu sebagai mentor dia. Tapi kalau untuk yang masih di level 2, mungkin dia masih kesurupan, masih dipakai siklus penumbalan, atau dia masih di dimensi 3 yang suka bergosip, bergibah gitu ya. Di sini dia akan berusaha mencegah kamu, atau dia akan mengorek-ngorek tentang sebenarnya apakah benar kamu sebahagia itu, seperti itu. Tapi apapun itu aku rasa yang harus Anda pahami ya, yang namanya privacy kalau bisa tetap dilindungin aja ya. Seperti itu. Dan kalau mereka menyangka sebaik itu, terlepas dari mereka julid apa enggak, yang penting di sini Anda aminin aja prasangka orang yang baik-baik sama kamu supaya terafirmasi. Kan sama aja dengan doa. Tapi kalau mereka yang gosip kamu, gibah kamu, atau omongannya tiba-tiba nggak ngenakin hati kamu, di sini kamu tinggal meditasi cahaya kan, seperti yang Aurora ajarkan. Kemudian kamu setelah meditasi, tubuh kamu bercahaya, bayangkan orang tersebut, putuskan tali rantai yang terhubung di kamu dan orang itu, kemudian kasih dirimu sendiri belian cahaya, orang itu belian cahaya, kemudian masukkan dia ke lingkaran cahaya yang keluar dari tanganmu, pasrahkan kepada Sang Pencipta. Anda juga boleh naik ikut ke atas, ya. Terus kemudian Anda bilang dia sedang baru saja menghina saya, bla 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 bla, ya Tuhan. Kemudian Anda bersujud, minta maaf sama Tuhan, dan pamit untuk balik ke jasadmu. Ingat, setiap kali melakukan meditasi cahaya, kau harus selalu membayangkan tubuhmu bersinar putih. Meditasi dulu, kemudian kamu afirmasi energi positif dulu, kemudian bayangkan tubuhmu harus selalu bersinar putih. Bahkan ketika kamu naik ke langit, ketika kamu mau turun ke ragamu, kamu harus bayangkan tubuhmu bercahaya putih, dan semua satu desa atau satu kota itu bercahaya putih suci, supaya nggak tercium jejak apapun. Karena manusia cahaya itu kalau bisa jangan terlalu memberitahukan power, energi, dan kekuatan kamu kepada semua orang ya. Kenapa Mbak kok nggak boleh? Karena manusia cahaya itu harus bisa menjaga identitas diri supaya apa? Supaya di dalam kesehariannya tetap enjoy,
Terus yang kedua ya supaya di sini Anda Anda selamat, nggak mudah dites sama orang gitu loh, ya. Dan di sini dan di sini juga kita sebagai manusia yang sudah bisa mengafirmasi energi cahaya dari Sang Pencipta, ini masalahnya kita diajarin untuk ketika melakukan segala sesuatu itu kalau bisa tanpa pamrih, seperti itu. The Fool. Energi 11-11. Ini the full, ini energi. Anda akan diberikan sebuah kehidupan awal baru yang mungkin di sini Anda nggak pernah menyangka akan mencapai di level dan tahap tersebut, ya. Ingat, di sini mungkin Anda akan semakin bertambah kecerdasannya, akan bertambah kebahagiaannya, mungkin bisa jadi di sini akan berkurang bebannya seperti apapun, walaupun mengalami masalah kayak apa, Anda mudah sekali untuk menstabilkan dirimu, tapi Anda jangan impulsif. Ya, artinya ketika ada yang nyakitin kamu, jangan mudah mengutuk. Aurora sendiri mengajarkan untuk siapapun yang nyakiti kamu, kasih dia cahaya, kemudian pasrahkan ke atas, itu kita pasrahkan ke Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang menyadarkan dia. Nggak membales gitu ya. Princess of Coins. Iya. Aku melihat di sini kamu akan segera meraih apa yang kamu cita-citakan. Wow, Six of Wands. Perjalanan kamu yang penuh dengan penderitaan ini akan berakhir siklusnya dan menuju awal baru yang penuh dengan kejutan, keceriaan, dan juga pencerahan baru. Wow, luar biasa. Untuk kamu yang mendengar readingan ini merasa kayaknya aku masih belum seperti itu deh Mbak. Bisa jadi Anda sedang ada dimensi masuk ke dimensi 4, 5 atau 5, 6 ya. Aku lihat di sini dimensi perubahan. Mungkin Anda mendapat semakin kelancaran untuk menyembuhkan lukamu, mendapat kelancaran di jalan keluar, tapi masih ada godaan yaitu hawa nafsumu sendiri yang seolah nggak terima dengan ini itu. Kenapa? Dan Anda harus semakin rajin di dalam pendekatan sama Tuhan, baik itu melalui ranah iman, agama, ataupun melalui kontemplasi dan juga meditasi, serta sedekah kawan-kawan kalau bisa bagi Anda yang merasa energinya masih di bawah level yang Aurora bacakan ini. Karena apa? Karena dimensi 5-6 itu dimensi leluhur, dimensi dewa-dewi, dimensi kosong, tapi yang sudah meninggoy. Sedangkan di dimensi 6 itu yang nungguin biasanya Mas Cicil di sana sebagai malaikat cahaya hitam yang tugasnya untuk membuat manusia untuk ke arah yang tersesat. Gitu loh, agar jauh dari Tuhan. Karena setelah melalui fase dimensi 6 itu Anda akan diizinkan energinya ke dimensi 7 itu banyak pencerahan masalahnya. Ya, jadi untuk Anda yang masih bingung dan ngerasa memang aku sudah mulai mengerti Mbak, aku sudah suka menyendiri, aku sudah kontemplasi, cuma kadang aku kok ngerasa kayak banyak pengetahuan. Loh, ternyata nggak seperti itu, seperti ini, seperti itu. Ingat, Anda harus memperkuat diri Anda mendekat kepada Tuhan terus, sedekah, dan kemudian Anda banyak berdoa supaya nggak tersesat. Dan di sini Anda harus banyak meditasi cahaya kalau bisa. Dan apapun di penampakan setelah kamu meditasi, semua kasih berlian cahaya. Dan bayangkan ada tali atau rantai yang terhubung sama kamu dengan siapapun yang Anda lihat setelah meditasi. Talinya seperti yang Aurora ajarkan di meditasi ya, Anda lebur dengan cahaya, Anda dirimu kasih cahaya, dia kasih cahaya, biarkan dia masuk ke portal gitu. Ingat ya, di sini untuk yang dimensi 6 biasanya Anda akan diarahkan akan banyak sekali ilmu-ilmu yang kamu dapatkan. Jadi di sini ada yang masuk ke dimensi 4, 5, 6, ada yang di 11-11. Di sini Anda untuk yang 11-11 mungkin Anda ngerasain keberlimpahan yang luar biasa, ini hadiah untuk kamu untuk mulai mendapatkan ilmu dan berkah-berkah baru. Yang benar-benar ini kalau kamu teliti terus kamu waspada, ini luar biasa kawan-kawan. Dan di sini akan banyak orang jatuh cinta sama kamu, bingung, tak kehilangan kamu. Pokoknya semua yang pernah nyakitin kamu ini akan tahu kau adalah luar biasa. Tapi untuk yang Anda masih ke dimensi 4, 5, 6 di sini Anda akan ngerasain banyak hal, pengetahuan-pengetahuan baru, apalagi di dunia spiritual. Tapi ingat, Anda akan digoda dengan sosok yang biasanya berupa tampan atau berupa orang soleh, ganteng banget, dia itu bisa LC, bisa cicil ya. Makanya aku selalu bilang, jangan sampai tertipu oleh penampakan cantik atau ganteng. Semua doakan kasih cahaya supaya masuk ke portal langit atas. Ya, kalau Anda masih bingung gimana caranya, yang penting Anda di part 1, part 2 lakukan setiap hari. Kemudian yang part 3 juga lakukan. Nah, kemudian kalau sudah ada uang 20.000, kalau bisa
afirmasi energi positifmu setiap hari yang ada di channel langganan meditasinya. Kalau yang sudah meditasi di channel langganan itu Anda nggak perlu part 1, part 1, part 2, part 3, itu cukup seminggu sekali aja. Tapi yang di channel langganan itu ganti yang setiap hari. Ketika akan tidur itu lebih bagus, supaya bersih. Ya. Jangan lupa berdoa. The Moon. Oke. Di sini aku melihat ada yang masih ragu dengan kesungguhan kamu. Ya, akan kesungguhan kamu. Apakah kamu benar-benar akan memberikan sesuatu ke mereka apa enggak? Ini ranahnya bisa jadi mungkin kekasih kamu, pacar kamu yang ngerasa mungkin akhir-akhir ini kurang banget dapat support dan perhatian dari kamu. Dan di sini dia mungkin diem untuk ngetes kamu, apakah kamu masih perhatian sama dia apa enggak, kayak gitu. Ya. Nah, di sini untuk kamu mungkin yang baru bercerai atau pernah ditinggalkan oleh seseorang gitu ya. Atau sedang mengalami masalah fisik sakit atau mungkin sedang berantem dan merasa terkecoh dengan perbuatan atau janji manis seseorang. Di sini aku lihat kamu jangan fokus kepada mereka yang nyakitin kamu. Sekali lagi harus fokus pada afirmasi energi positif kamu. Kalau kamu fokus kepada mereka yang hanya nyakitin kamu, ingat tercium terbacanya kamu menuhankan mereka. Jadi energi karmik atau karma yang harusnya ngalir ke mereka nanti arahnya bisa ke kamu. Karena kamu yang sedih, sedangkan mereka jadi happy. Jadi kamu harus membangkitkan diri sejatimu dulu, jaga energimu, auramu, cakramu, ingatnya ke Tuhan, mintanya ke Tuhan supaya kamu dapat berkahnya Tuhan, happy, dan mereka yang dapat karma. Seperti itu. Ya. Aku melihat di sini mungkin kamu akhir-akhir ini merasakan ada seseorang yang diam-diam kayak nguntit atau ngawasin kamu. Atau mungkin kamu ngerasa kok kayaknya ada yang lain gitu ketika kamu berjalan di mana atau ketika kamu sedang melakukan kegiatan apa gitu ya. Kalau aku bilang sih nggak usah khawatir, karena kalaupun ada yang diam-diam merhatiin kamu, di sini aku lihat orang-orang ini yang fans kamu kok, fall in love sama kamu. Atau ini bisa saudara jauh yang ingin datang berkunjung ke kamu, minta maaf, atau ada yang kangen sama kamu lah intinya, tapi nggak bahaya. Ada yang berkata, sebenarnya aku ingin sih ganggu dia ini maksudnya kamu. Sebenarnya aku ingin sih ganggu dia, deketin dia, terus ya ngobrak-ngabrik kehidupan dia lagi, seperti biasanya. Soalnya selama ini kan dia mudah banget ku kerjain, karena aku ingin dapat keuntungan dari dia yang dimaksud adalah kamu. Tapi aku sekarang nggak berani. Loh kenapa nggak berani? Soalnya orangnya sepertinya sekarang udah mulai tegas. Kayaknya dia sekarang udah nggak bisa main-main deh kalau ada orang yang nyakitin. Dan dia tahu, masalahnya dia kayak udah kayak tahu gitu cara ngebalesnya itu kayak apa kalau aku sampai kembali usil ke dia. Gitu. Kemudian di sini aku lihat ada signal yang orang yang diajak bicara itu panas gitu, panas dan ngomporin orang tersebut. Masa sih kalau kamu belum mencoba untuk ngusilin dia lagi, belum nyoba untuk nyerang dia lagi, mana kamu tahu kalau dia sudah kuat. Dan justru di sini yang terjadi, mereka yang ingin ganggu kamu dari perbincangan itu jadi broken heart sendiri. Kayak, apaan sih orang ini? Aku ingin jadi orang baik kok malah dipanas-panasin, suruh jahat lagi ke dia yang dimaksud kamu. Dan akhirnya orang yang dipanas-panasi pihak ketiga ini pun pergi, nggak mau gubris pihak ketiga lagi. Aku ngelihat di sini sebagian dari kamu yang mungkin saat ini mulai mengerti jati diri kamu dan mulai bisa mengendalikan energi kamu. Ada yang mungkin dari kamu ngerasa ingin
membalas semua perbuatan orang dengan ilmu yang baru saja kamu dapatkan di cahaya. Ya, boleh kamu menggunakan kemarahan kamu, penyerangan kamu, dan ngebales semua orang ini boleh, tapi tidak boleh menggunakan dark cahaya. Kamu harus menggunakan energi yang nggak sama dengan karmik. Berarti apa energinya? Cahaya Sang Pencipta, cahaya Tuhan. Ya. Six of Spears. Iya. Kamu disuruh berhenti untuk melakukan segala sesuatu yang hanya membahayakan diri kamu, apalagi memupuk dendam-mendendam. Hentikan untuk mengutuk seseorang yang nyakitin kamu ya. Di sini ada Four of Swords. Mendendam dan mengutuk orang-orang yang saat ini nyakitin kamu hanya akan membuat kamu didekatin lagi oleh energi-energi toksik selayak pedang yang akan menancap ke kamu dan mengganggu konsen kamu untuk membersihkan aura negatif dari tubuh kamu. Jadi saat ini untuk kamu yang mulai mengerti apa itu kontemplasi, meditasi, apa itu arti ilmu cahaya untuk menyokong keimanan dan agama kamu, di sini kamu sama sekali tidak boleh berpikiran jelek balas, apalagi akal-akalan, balas-balesan santet, balas-balesan sihir, balas-balesan fitnah, nggak boleh. Yang diperbolehkan adalah kamu membentengi diri kamu supaya mereka nggak berani lagi melakukan hal yang sama. Kalaupun mereka tetap melakukan itu, yang penting kamu di sini boleh mengalahkan mereka, tapi dengan cara perang energi, seperti yang seringkali Aurora kasih tahu atau ajarkan di meditasi cahaya ya, part 1, part 2, part 3 itu, supaya mereka terkena karmanya sendiri. Jadi tugas memberi hukuman bukan kamu, tugas kamu adalah menjaga diri kamu, menjaga aura kamu, menjaga rumah kamu, pekerjaan kamu dari energi the devil yang ingin menghancurkan hidup kamu dikarenakan lingkaran karma. Jadi aku ngeliat di sini ada di antara Anda yang masih terjerat di dalam lingkaran karma. Makanya ketika akan menerima energi 11-11 ini banyak yang nggak terima sama kamu. Mungkin di sini ada sebagian dari kamu yang pernah berantem dengan seseorang karena siklus kisah cinta. Dan seseorang ini ngerasa kamu nggak pantas untuk cepet-cepet move on atau ngelupain dia atau ngelupain masalah kalian di masa lalu. Jadi ketika melihat kamu sudah mulai tercerahkan, dia ingin sekali balik untuk musik kamu. Ada yang nggak terima kamu mendapatkan kebebasan baru, kamu mendapatkan pencerahan baru, ilmu baru, keberkahan baru, ada yang nggak terima. Gitu loh. Maka di sini fase saatnya Anda selalu untuk mengafirmasi energi positif dan pagari sendiri rumah kamu, orang-orang tercinta kamu, pekerjaan kamu dengan cahaya Sang Pencipta, seperti salah satunya yang Aurora ajarkan caranya di meditasi cahaya. Tapi ingat, meditasi cahaya yang Aurora ajarkan bukan untuk Anda meninggalkan ibadah atau agama Anda yang Anda yakini ya, jangan. Oke, music. Kenapa seperti ini? Sweet. Aku melihat di sini kamu disuruh untuk sedikit menjaga asupan makanan yang kamu masukkan ke dalam tubuh kamu. Terutama yang manis-manis ya, kalau bisa jangan terlalu banyak. Mungkin kamu bisa mengganti buah dan sayuran. Oke, mungkin saat ini kamu ngerasa kamu ingin menikmati enjoy life, jadi kamu ingin dancing, kamu ingin disco, kamu ingin makan yang lezat-lezat, nggak masalah sebenarnya. Cuma di sini ada himbauan dari penjaga kamu, dari semesta yang bilang, stop, kau boleh menikmati kelimpahan itu, tapi jangan berisik. Jangan berisik, mungkin ada tetanggamu yang tidur, atau ada anakmu yang butuh konsentrasi dalam belajar, atau mungkin pacarmu nggak terlalu suka kamu terlalu cerewet karena dia juga capek. Ya. Atau di sini ada yang ingin kamu perhatiin, gitu ya. Dan di sini kamu dihimbau untuk menerima energi baru, energi 11-11 ini kamu menerima pemberkahan ini, kamu disuruh banyak-banyak olahraga atau fitness, jaga kebugaran tubuh kamu. Terutama untuk kamu di sini yang
sering hanya duduk, sukanya duduk, makan, minum, hangout tanpa memperhatikan perawatan terhadap diri kamu. Jadi Anda disuruh untuk merawat diri supaya kelihatan cakep, cantik, supaya ceria, ya. Sebenarnya apa sih pembawaan energi 11-11 ini? Make a vision board di sini artinya energi 11-11 ini, kamu akan merasa seolah-olah hidup kamu kembali kepada masa lalu yang bergairah, di mana kamu belum mengenal hal-hal yang menyakitkan kamu. Jadi mungkin di sini kamu pernah mengalami hal yang menyakitkan, tapi kamu masih pernah punya cita-cita gitu loh. Aku ingin jadi desainer, mungkin aku ingin punya salon, aku ingin punya sawah terus bertani, atau aku ingin punya mobil, kemudian aku ingin punya usaha ini. Jadi kamu akan digiring kepada kreativitas kamu dulu yang masih tertunda, dan di sini ingin diberitahukan bahwa saat ini kamu sudah siap untuk memulai itu semua atau melanjutkan semua cita-cita kamu. Jadi kalau kamu di sini mungkin mulai ingin bikin konten mukbang misalnya, lakukan. Karena di sini akan lebih ke arah berhasil. Mungkin di sini kamu mungkin di sini kamu akan bisa mempunyai anak dengan seseorang yang mungkin sudah menjadi milik kamu. Itu bisa banget, nggak usah takut. Mungkin kalau kemarin-kemarin kamu menunda karena takut gembrot, takut gemuk, atau merasa kurang pas timernya, ini waktu kamu dibilang nggak boleh takut, jangan menunggu kaya atau rezeki berlimpah dulu kalau mau punya anak, karena kamu sekarang sudah siap. Kuncinya harus berdoa dan harus tahu bagaimana cara berkasih sayang kepada anak istri kamu, atau kalau kamu istri kepada calon ayah anakmu dan kamu juga, misalnya seperti itu. Write a gratitude list. Di sini aku melihat kamu yang sejak kemarin-kemarin merencanakan sesuatu di kehidupan kamu. Mungkin kamu ingin melakukan sebuah perjalanan, atau kamu punya rencana-rencana yang ingin kamu wujudkan. Di sini ada pesan, saatnya kamu untuk benar-benar melangkah, beraksi, melakukan, bukan hanya mencatat dan terus-terusan berencana. Lakukan, jangan ragu, semampumu. Gak usah takut, waktunya kamu flow like water. Waktunya kamu menyelam dan berenang tanpa harus takut tenggelam, karena di sini energi semesta sedang mendukung kamu. Ya. Clean your space. Jangan tertipu terhadap sesuatu yang kelihatannya baik-baik saja. Misalnya, apa misalnya? Contoh, mungkin kamu ngerasa saat ini sedang mengenal seseorang yang menurut kamu baik banget, dan kamu belum pernah menemui di circle kamu. Baiknya boleh kamu percaya sama dia, tapi sekali lagi ya jangan semua jangan semua kelemahan kamu, kebahagiaan kamu dicurhatkan, karena takutnya di sini cuma menipu aja, ya. Karena hybrid, karena terkadang seseorang itu yang tadinya nggak baik sama kamu, atau yang tadinya cuek sama kamu, tiba-tiba baik banget, tiba-tiba ingin deketin banget, itu terkadang ada maksud tertentu juga gitu loh. Ya, takutnya di sini ketika dia melihat sisi lemahmu, kamu disekak. Jadi ada baiknya kamu harus waspada, clear your energy field, artinya kamu harus waspada. Kamu seperti yang Aurora bilang, kamu adalah seorang yang baik hati, kamu empat, kamu feminin, entah itu laki-laki perempuan. Tapi sekali lagi, kamu jangan menggunakan keadaan feminin yang mengarah ke kebodohan. Kamu boleh empati, simpati, tapi jangan membahayakan dirimu sendiri. Intinya seperti itu. Ya. Pesannya di situ. Sudah nggak ada lagi kayaknya. Ya, aku lihat. Masih ada nggak ya? Coba sekarang Anda pejamkan mata dan cobalah untuk bertanya sesuatu. Apakah akan terwujud apa tidak? Seperti itu. Aku kasih waktu kesempatan 3 detik. Ya. Oke. Dan mari kita lihat jawabannya.
dengan nama Sang Pencipta yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. The Magician, wow, kamu akan mendapatkannya, kamu akan merasakannya. Apapun, di sini aku melihat ada yang di antara kamu, apakah aku akan bisa menyaksikan dan melihat orang yang menghancurkanku hidupnya runtuh? Iya, kalau aku lihat iya, kamu akan diizinkan untuk itu. Tapi ingat, kamu harus bisa mengontrol kehappyan atau kebahagiaan kamu ketika melihat seseorang yang nyakitin kamu hancur loh ya. Kamu nggak boleh bertepuk tangan atau bersorak-sorai. Tuhan nggak suka itu. Kamu cukup, ya sudah, mungkin ada sedikit lega, tapi setelah itu cepat-cepat istighfar. Setelah itu cepat, ya Tuhan, semoga aku tidak menjadi orang jahat kayak dia sehingga nggak perlu hancur kayak gitu. Cukup gitu aja ya. Jangan bersorak hore, jangan. Jangan nanti karmik, kalau kamu terlalu berhore-hore bersenang, nanti karmik atau kuasa kegelapan senang melihat itu, nanti kamu malah diganggu sama mereka untuk dijadikan orang-orang yang pendendam lagi. Jangan ya. Terus apakah kalau di sini aku akan bisa menemui seseorang yang aku cintai selama ini, Mbak? Kemudian bisakah aku untuk mengungkapkan cinta? Boleh. Ya, boleh saja. Anda bisa. Ya. Tapi untuk khusus orang-orang yang jatuh cinta, di sini Five of Wands, ketika kamu sudah mengungkapkan rasa cinta kamu, rasa suka kamu, tapi si dianya masih bilang belum bisa nerima, yang tidak dibolehkan adalah ngajak berantem atau dendam. Ya. Kamu ngungkapin rasa cinta, dia nggak cinta, tapi dia masih mau kenal sama kamu, masih mau bersua sama kamu, itu bagus kawan-kawan. Karena terkadang seseorang itu menolak kita untuk tidak menerima cinta kita itu bukan karena kita jelek, bukan karena kita miskin, atau bukan karena kita kurang cantik, bukan di situ sebenarnya. Tapi bisa jadi dia masih belum bisa melupakan mantan dia, atau dia mungkin masih ingin fokus ke karir, atau mungkin dia masih belum percaya kepada Anda kalau Anda adalah orang yang baik karena mungkin dia dulu punya pengalaman yang jelek di bidang percintaan, gitu-gitu. Ya. Ya kan? Kalau aku lihat dirinya ada The Hanged Woman, karena seseorang itu pernah mengalami masa yang pahit di dalam hubungan percintaan. Bahkan aku lihat di sini ada yang sempat dikhianati oleh pasangan, ada yang sempat bercerai-berai, ada yang dari keluarga broken home. Jadi di sini agak sedikit kurang percaya dengan yang namanya cinta ataupun pernikahan itu ada. Jadi boleh, iya, apakah saya bisa mendapatkannya, Mbak, untuk mengungkapkan cinta? Bisa. Tapi bukan berarti Anda boleh memaksakan apakah dia akan menerima apa enggak. Kamu boleh mengungkapkan, asalkan kamu sopan dan waktunya tepat. Tapi di sini aku melihat hanya beberapa persen aja yang mungkin akan diterima cintanya. Karena sebagian orang-orang yang ingin kamu tembak cintanya ini sedang mengalami permasalahan di keuangan, siklus, percintaan dengan orang yang dulu. Dan di sini aku lihat juga ada pesaing kamu yang mungkin sudah lama terlebih dahulu deketin dia. Ya, nggak apa-apa. Mungkin semesta menginginkan Anda segera mengungkapkan perasaan kamu supaya kamu di sini nggak sia-sia menyuburkan perasaan untuk orang yang belum waktunya untuk kamu. Jadi supaya kamu segera menghentikan perasaan-perasaan yang sia-sia di kemudian hari intinya. Nine of Coins. Untuk kamu di sini yang sedang bekerja keras, mungkin usaha, mungkin berdagang, apakah kamu akan sukses merintis usaha barumu ini? Jawabannya iya, Nine of Coins. Di sini akan ada kesuksesan yang berhubungan dengan kelimpahan harta dan materi. Untuk kamu di sini mungkin yang bertanya, apakah saya akan sehat kembali, Mbak? Kalau saya lihat, iya, kamu akan sehat kembali, tapi nggak signifikan. Pelan-pelan, tergantung sakit yang kamu derita selama ini apakah sudah menahun atau baru sementara. Kalau dia sakit yang menahun, maka di sini dibutuhkan pengobatan ekstra untuk supaya sembuh kembali. Dengan cara apa? Jangan terjebak di masa lalu. Untuk cepat sembuh, kamu harus terlebih dahulu mengclearing energi kamu, memantapkan iman kamu, kemudian meditasi mengclearing energi ya. Dibersihkan aura negatifnya setiap hari, banyak berdoa, bersedekah, supaya cakra mahkotanya di sini bersinar dan bisa
terdeteksi sinyal ke semesta untuk menolong kamu di penyembuhan luka kamu, sakit kamu. Di sini kamu orang-orang yang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan di sini kamu harus menyupport diri kamu untuk sembuh dengan apa? Minta maaf ke diri kamu sendiri, terima kasih selain kepada Tuhan. Kamu harus selalu memberikan dia energi cahaya dari Sang Pencipta. Kemudian di sini kamu tidak boleh terus-terusan mengajak diri kamu untuk memikirkan masa lalu yang hanya membuat kamu semakin depresi dan teringat rasa sakit itu. Nggak boleh. Kamu disuruh ikhlas. Untuk pesan yang terakhir, energi 11-11. Pesan untuk yang masih di dimensi 5-6. Pesan untuk kamu yang sudah di dimensi atasnya, atau untuk kamu yang di level sebelum dimensi 45, pesan 11-11 ini. King of Wands. Untuk yang saat ini merasa gelisah dan khawatir tentang seseorang, King of Wands. Aku melihat di sini akan ada seseorang yang akan meminta tanggung jawab kamu terhadap karir dan pekerjaan yang selama ini kamu lakukan. Jadi ketika kamu melaksanakan tanggung jawab kamu dengan baik, maka di sini kamu akan mendapatkan sebuah pertolongan berhubungan dengan finansial yang akan membuat hidup kamu cerah dan ceria kembali. Di sini untuk aura kamu yang afirmasinya sudah bagus, Strength. Di sini akan ada penyatuan. Kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang selama ini benar-benar sayang dan juga mencintai kamu. Kamu akan dihadapkan dengan keberlimpahan, keberkahan yang banyak sekali. Namun di sini kamu dianjurkan jangan sampai kamu menyepelekan hal apapun yang ingin disampaikan alam kepadamu. Jangan terbuai dengan kesombongan ketika kamu sudah mulai merasakan kebahagiaan. Kamu harus ingat, samping kanan kiri kamu apakah mereka ada yang masih menderita. Jadi ketika kamu sudah mulai mendapatkan kebahagiaan, jangan pamer, jangan mencolok. Membantu orang-orang yang kurang stabil kehidupannya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu rasa yang kamu bantu nanti bisa membuat kamu hanya menjadikan mereka semakin toksik ke kamu, ya sudah. Yang penting kamu nggak pamer. Karena aku yakin untuk cara bagaimana bersedekah Anda ini semuanya sudah pinter. Intinya di sini banyak yang akan menerima keberlimpahan untuk kamu. Karena kamu diarahkan ke energi 11-11. Energi 11-11 itu sepaham Aurora adalah dimensi 11. Dimensi 11 itu dimensinya para orang-orang soleh. Orang-orang yang baik hatinya, yang dekat sama Tuhan di masa lalu. Alamnya berwarna putih, suci, bersih. Enggak. Di sana juga ada tempat ibadah. Orang-orang yang sudah meninggal yang baik-baik juga banyak yang berkumpul. Cuman di sana memang nggak bisa dilihat oleh orang yang masih hidup kebanyakan. Jadi mungkin orang yang masih hidup kayak Aurora atau yang lebih baik lagi dari Aurora itu kayak cuma dilihatin penggambarannya sedikit banget. Tapi di sana enak banget penjaga. Jadi di sana penjaganya bagus banget. Karena itu adalah dimensi yang selanjutnya hanya dinikmati oleh orang-orang yang sudah meninggal tapi memang mendapatkan keberkahan oleh Tuhan. Jadi untuk kamu saat ini diarahkan pengetahuan ke energi 11-11 yang artinya apa? Di sana dimensi kenikmatan, keberkahan. Maka di sini kamu diberikan keberkahan dari dimensi 11, yaitu dimensi taman-taman surga, dimensi ketentraman batin, ketenangan batin, dimensi yang memberikan pencerahan supaya kamu gak terlalu keduniawian, supaya kamu lebih bersyukur, kayak gitu-gitu deh. Supaya kamu kalau dapetin pacar itu benar-benar orang yang jadi jodoh kamu, bukan hanya untuk permainan. Jadi di sini kamu mulai dilarang untuk mendekati hal-hal yang gak baik. Misalnya kamu pacaran tapi terus kamu sering pegang-pegangan tangan, kamu sebelum sah kamu cium, cuman kamu diarahkan kamu tidak boleh. Jangan lagi melakukan itu, karena itu nggak baik untuk kehormatan kamu kayak gitu. Nah untuk kamu yang
tanggap dengan ini semua. Kalau kamu diarahkan ke arah yang lebih baik, yang intinya di sini yang jelek harus pelan-pelan kamu tinggalkan, dan kamu paham setelah kamu sedikit demi sedikit terus belajar, maka kamu sepahamku akan disupport oleh Sang Pencipta melalui alam semesta adalah energi keberlimpahan. Kamu butuh baju bagus supaya kamu kalau kerja nyaman, bosmu seneng, dengan izin Tuhan di sini kamu akan diberi. Jadi kayak gitulah. Tapi kalau kamu yang sudah tahu mana yang benar dan salah, tapi ngerasa tetap kamu lakukan dan kamu menolak energi ini, ya mungkin kamu akan sedikit ada guncangan. Mungkin entah itu jadi banyak dinasehatin orang, gitu-gitu ya. Tapi apapun itu semoga yang positif untuk kamu, yang negatif kita jadiin himbauan saja ya. Sekian dulu pesan dari Energi 1111. Semoga Anda di sini semua tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin ya kalau ada yang salah. Om Swastiastu, salam rahayu, bye-bye, dah.